Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari mata kuliah Filsafat Hukum akan memaparkan materi tentang aliran positivisme modern. Baiklah, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Muhammad Rafli Ananda, Naila Ayukania, Juan Miguel Arianto, Dwi Nesya Afrianti, dan Muhammad Fatahillah. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Naila Ayukania. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian positivisme modern. Pengertiannya adalah salah satu aliran pemikiran dalam filsafat hukum yang menekankan pentingnya hukum sebagai suatu fenomena sosial yang terpisah dari moralitas atau nilai-nilai subjektif. Menurut aliran ini, hukum harus dipahami dan diterapkan secara objektif dan moral tanpa memperhitungkan nilai-nilai moral atau keadilan. Next. Berikut adalah ciri-ciri positivisme. Yang pertama ada objektif atau bebas nilai. Yang kedua ada fenomenalis. Yang ketiga ada nasionalisme. Keempat ada reduksionisme. Kelima ada naturalisme. Dan yang terakhir itu ada mekanisme. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fatahillah. Teori hukum positivisme menurut para ahli itu ada dua. Yang pertama, aliran hukum positif analitis atau bisa disebut analytical legal positivism. Yang kedua itu aliran hukum murni atau the pure theory of law. Next. Yang pertama, aliran hukum positif analitis, analytical legal positivism. Aliran hukum positif analitis ini dipelopori oleh John Austin. Aliran ini berpandangan bahwa satu-satunya sumber hukum tertinggi adalah kekuasaan dalam sebuah negara. Hukum diartikan sebagai ilmu yang otonom dan mampu mencakupi kebutuhannya sendiri. Austin mengkonsepsikan sifat ilmu hukum sebagai closed logical system atau sistem yang bersifat logis dan tertutup. Sehingga aktualisasi dari konsep ini, hukum benar-benar dipisahkan dengan moral atau hal-hal terkait dengan keadilan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Dwi Nesya Afrianti. Yang kedua ada aliran hukum murni atau the pure theory of law. Teori hukum murni atau the pure theory of law merupakan gagasan dari Hans Kelsen. Dalam gagasannya, hukum murni merupakan hukum positif, sehingga keberadaan ilmu hukum harus jelas, tegas, dan nyata, serta berlaku secara umum atau how the law is, dan bukanlah suatu yang abstrak. How the law ought to be, baginya hukum tetaplah hukum, karena ditetapkan oleh penguasa yang berwenang. Dalam pandangannya, hukum dan keadilan adalah suatu yang berbeda. Law and justice are two different, sehingga keadilan harus dipisahkan dengan hukum. Selanjutnya ada fungsi filsafat positivisme. Yang pertama ada perkembangan yang diberikan oleh konotasi sebagai kemajuan, memberi makna bahwa positivisme telah mempertebal optimisme. Yang kedua, kemajuan dalam bidang fisik telah mempertebal optimisme. Yang ketiga, kemampuannya untuk menerangkan kenyataan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Juan Miguel. Sejarah dan perkembangan aliran positivisme modern. Positivisme modern muncul sebagai reaksi terhadap aliran filosofis sebelumnya yang menekankan pentingnya hukum sebagai suatu konsep moral atau alami. Para pemikir positif modern berpendapat bahwa hukum harus dipahami sebagai suatu fenomena sosial yang berkembang seiring waktu dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Aplikasi dalam praktik hukum. Hukum dipandang sebagai sebuah sistem tertutup yang dipahami secara rasional dan objektif. Modern positivisme menekankan pentingnya pemisahan antara hukum dan moralitas. Modern positivisme menekankan pentingnya kejelasan dan ketegasan dalam hukum. Pengaruh positivisme terhadap penegakan hukum di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang telah terpengaruh oleh mazhab positivisme. Meskipun tidak bisa dikatakan secara utuh, banyak dari putusan pengadilan yang hanya memperhatikan bunyi dari undang-undang, hakim sebagai penafsir undang-undang pun hanya sebatas tafsir gramatikal. Jika hal ini terjadi, seolah-olah mengesampingkan makna keadilan yang terkandung dalam asas kepastian hukum. Untuk kesimpulan dilanjutkan oleh Muhammad Rafli Ananda. Baiklah, kesimpulannya pengaruh aliran positivisme terhadap hukum di Indonesia sangat berpengaruh. Karena positivisme aliran hukum yang tegas dan tidak pandang bulu dalam menegakkan keadilan. Dan karena itu, positivisme cukup efektif untuk diterapkan dengan Indonesia, karena dapat menegakkan sistem keadilan dengan sebenar-benarnya dan mengesampingkan kemoralan hati nurani. Tapi di sisi lain, positivisme juga susah untuk menegakkan keadilan, karena positivisme lebih kejam terhadap rakyat karena tidak pandang bulu dalam menegakkan keadilan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.